Ya, kita akan bahas jalan mudah masuk surga. Di antara pintunya itu adalah birrul walidain. Jadi pengertian birrul walidain itu, kata birrul berasal dari albir yang artinya kebaikan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis, albir adalah baiknya akhlak. Ya. Kata walidain artinya adalah kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi teman-teman sekalian, kita itu kan ada 4 peran ya. Kita sebagai hamba Allah itu tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada orang tua. Bagi yang belum nikah ya, ketika dia sudah menikah dia bertambah lagi tuh sebagai istri ya. Kemudian kalau punya anak dia sebagai ibu. Nah, yang keempat ini kita bagian daripada masyarakat ya. Nah, berbakti ini dia tidak bisa digantikan posisinya dengan suami atau istri ya. Walaupun durasi pertemuan kita itu lebih banyak kepada suami atau istri, tapi dia Allah, Rasul dan orang tua gitu ya. Eh, saya selalu membandingkan kalau teman-teman bekerja ya. Apalagi yang lokasinya jauh. Kantornya di PLN Pusat, rumahnya di Bekasi. Itu kan berangkat ngantor bisa jadi sebelum anaknya bangun, eh, pulang anaknya sudah tidur begitu. Berarti kan waktu yang lebih banyak dihabiskan itu di kantor. Itu bukan berarti bahwa posisi anak itu di bawah posisi kita kerja gitu. Enggak. Durasi ya pertemuannya itu. Nah, kita juga dengan orang tua begitu. Dia tidak bisa digantikan walaupun kita sudah berumah tangga ya. Nah, ini kita lihat dan ujian dalam berbakti kepada orang tua itu bukan di zona nyaman. Zona nyaman itu adalah orang tuanya masih sehat, orang tuanya lebih kaya daripada dirinya, akhlak orang tuanya lebih baik gitu ya, sabar ya. Bahkan bisa jadi idola buat anak-anaknya gitu ya. Itu zona nyaman. Kalau kalau kepada orang tua yang seperti itu kita nggak butuhkan kesabaran, malah senang gitu ya. Tetapi ujian birrul walidain itu ketika berada dalam kondisi tidak nyaman ya, bukan di zona nyaman. Orang tuanya susah ekonominya, sakit-sakitan ya, kemudian mungkin maaf ya sudah sakit-sakitan, sudah uzur, tapi kalau ngomongin itu nyakitin, nah gitulah bahasanya ya. Nah itu ujian kita di situ sebetulnya. Ketika kita mampu tidak membalas ya kekurang baikan akhlak orang tua dengan marah-marah, maka itu lulus kita. Orang tua yang sakitnya cuma flu saja ya itu nggak membutuhkan energi kita. Tapi ada orang tua kita yang diuji oleh Allah 5 tahun, 10 tahun sakit. Nah di situ baru ujian kita. Apakah kita tetap istiqomah mengurusi orang tua kita yang sakit ya. Nah, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita itu akan dilakukan juga oleh anak kita kepada kita, gitu. Kalau kita misalnya meremehkan, maka anak kita pun akan meremehkan kita. Kenapa? Karena di tubuh anak-anak kita itu ada darah kita, gitu ya. Jadi yang disebut dengan birrul walidain itulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini tafsir yang tadi kita baca ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa kita yang tadi ayat yang pertama kita lihat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama itu Allah memerintahkan dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan ya, hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa Allah menyandingkan perintah untuk menyembah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dekat banget gitu kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan luar biasa gitu. Jadi posisinya begitu dekat gitu, sejajar ya.
Makanya kita cukup miris ya bahwa ketika orang tua di puncak bakti kita itu malah orang tua disia-siakan. Ada ya kasus kita banyak temukan lah ya, dimasukkan ke rumah sakit, rumah jompo ya, ditinggal di tengah jalan atau dikurung dalam kamar ya. Kemudian juga ada yang merasa menjadi beban ya, sumpah serapah kepada orang tua. Karena pada saat kita Allah panjangkan usia kita ya, kemudian Allah uji kita dengan berbagai macam ujian fisik ya. Umur 85 tahun ya. Itu kembali seperti anak-anak gitu ya, kita lihat. Nah, ini dibutuhkan ya. Kalau kita dulu sabar mengurusi orang tua kita, sabar mengurusi kita ya, dan nggak perhitungan sepenuh hati, kaki buat tangan, tangan buat kaki gitu ya, atau pala buat kaki, kaki buat pala gitu ya, itu dilakukan gitu. Ini yang kita lihat ya, Allah menyandingkan perintah untuk menyembah kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi dekat banget gitu hubungannya gitu ya. Nah, yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara paling mulia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridallah fi ridal walidain. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua ya. Jadi kita harus betul-betul uh, minta masukan lah ke orang tua ya. Jadi jangan sampai kita punya kekhawatiran kalau orang tua nanti kita ajak diskusi, rencana-rencana kita nggak disetujui gitu. Karena ini bisa menjadi pertanyaan, jangan-jangan kekhawatiran kita karena rencana yang kita buat itu bukan karena Allah gitu ya. Tapi untuk gaya hidup misalnya ya, dan yang lainnya gitu. Jadi kita harus ya. Bahkan kalau kita sudah melihat bahwa apa yang kita inginkan itu adalah suatu kebaikan, lalu orang tua kita menolak, ya kita pahami bisa jadi beliau belum paham tentang agama, tentang bab ini, bab itu ya. Kita harus bersabar gitu. Nah, yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua mencakup segala bentuk kebaikan yang dapat memperlihatkan kasih dan penghormatan kepada mereka, baik selama mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat ya. Makanya ada pembagian selama kita masih hidup itu kita maksimalkan ya semampu kita ya. Jadi bagaimanapun caranya peran-peran kita dalam rumah tangga mau jaraknya jauh ya, kemudian kesibukan luar biasa, ini harus ada perhatian kita terhadap orang tua. Apakah itu melalui telepon ya, ataukah kita jadwalkan gitu. Kalau misalnya dia jaraknya lintas daerah, lintas negara ya, mungkin momentum hari raya itu menjadi momentum kita untuk bisa ketemu orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun itu juga kita rasakan ya saat kita bertahun-tahun ya, misalnya kita sebagai seorang anak gitu, orang tua kita nggak tahu orang tua kita itu kerja jadi TKW misalnya ya, itu adalah untuk menghidupi keluarga kita, tetapi hak kerinduan untuk dipeluk ya, kerinduan untuk diajak ngobrol ya, itu pasti ada gitu. Nah, begitu juga saat orang tua kita sudah uzur, apalagi kalau sudah uzur kan, suaminya misalnya meninggal duluan kalau seorang ibu. Kemudian anaknya sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing gitu ya. Itu akan kerasa betul gitu. Kecuali kalau Allah takdirkan dan kita siapkan pada saat masa-masa hidup kita itu kita banyak berbuat baik dengan orang. Jadi kita aktif di PUMG misalnya di wali murid ya, kita aktif di lingkungan ya, kita aktif di pengajian ya, mau yang online maupun offline, itu akan memberikan pengaruh ya. Kita nggak sendirian gitu karena kita akan disibuki ya, semakin kita tambah umur, kalau kita bisa mengatur waktu-waktu kita, hampir nyaris kita tidak ada lagi waktu kesepian. Tapi kan nggak semua orang tua kita punya aktivitas
yang dari mudanya sudah disiapkan gitu. Nah, ini yang harus kita rasakan. Jadi kalau orang tua pasti mengatakan, ya nggak apa-apa, Mama paham, kamu jauh, lokasinya jauh, udah doain Mama aja. Itu kan bahasa bahasa lisan, bahasa keimanan ya, bahasa perasaannya satu ikatan gitu. Pasti dia ingin rindu dengar suara anaknya ya, dengar dia berjuang. Ya bisa jadi nabung kita kalau kita luar daerah ya, nabungnya kita juga bagian daripada birrul walidain ya, agar kita bisa ketemu dengan orang tua kita gitu ya. Nah, itu kalau orang tua kita masih hidup ya. Kalau kita sudah meninggal ya taubatan nasuha, bisa jadi Allah kasih hidayah setelah orang tua kita meninggal gitu ya. Kita baru tahu banyak dosa gitu ya. Itu kalau dalam Al-Qur'an kan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik ya, untuk kita taubatnya itu. Dan di antaranya itu adalah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik ibu kita, bapak kita dan ibu kita ya. Yang berikutnya adalah menjaga silaturahim dengan teman ibu, bapak ibu kita ya, teman keluarganya ya, atau teman jauhnya ya. Kita ambil titik yang kebaikannya gitu. Jadi kadang-kadang kan kita di rumah suka tahu nih, oh bestinya siapa nih, ibu kita, bapak kita gitu ya. Kalau sering komunikasi itu akan tahu. Nah, itu harus kita lanjutkan silaturahim. Karena itu akan membuat bahagia orang tua kita ya, bahwa ada yang meneruskan ya. Bahkan orang-orang tua dulu nggak bisa disalahin juga sih untuk menjalin hubungan itu. Dia menjodohkan antar anaknya gitu ya. Supaya silaturahim itu tidak terputus gitu. Nah, kita jadi selalu melihat Allah ridho nggak nih, orang tua kita ridho nggak nih kita apa melakukan sesuatu ya. Kita terbuka ya. Saya kerja di sini, penghasilan saya seperti ini. Alhamdulillah Bu, saya sudah mengeluarkan kewajiban zakat gitu dan saya bisa ngikutin kebaikan-kebaikan Ibu walaupun sedikit gitu ya. Itu akan ada perasaan senang gitu ya. Apa yang diucapkan oleh anak-anaknya. Nah, kalau Allah takdirkan ibu kita sudah uzur dan sakit-sakitan, nah ini kesempatan kita untuk apa ya, mendekati ya. Syukur-syukur kita punya kesempatan untuk merawat ya kedua orang tua kita. Apa saja yang masih kita bisa upayakan, kemudian menjadi mediator ya, bagaimana semua anak-anaknya itu bersama-sama ya mengurusi, kemudian diskusi ya. Mungkin kalau adik-adik kita yang rumahnya dekat dengan orang tua dan kita yang jauh, itu saling diskusi ya. Nggak apa-apa Kak, Kakak di sana doain saja. Kita sama-sama bahas ini apa yang bisa kita urunan gitu ya. Jadi ada yang partisipasi dana, ya ada partisipasi tenaga ya. Karena memang menyatukan anak-anak kita itu memang dibentuknya sejak kecil gitu. Karena kenapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Karena kita berharap yang nungguin kita sakit adalah darah daging kita. Yang kalau kita meninggal dari mulai yang memandikan, mengkafankan, ya kemudian membawa ke dalam kubur ya, yang menyolatkan itu adalah jari tangan-tangan anak-anak kita ya, dan itu harus dipersiapkan. Nah, ujian apakah kita berhasil mendidik anak-anak kita itu di kondisi yang tidak masuk, yang kondisi di bukan zona nyaman gitu, sakitnya lama ya. Begitu juga kan Nabi Allah Ibrahim kan, sudah dia berhasil ngedidik Ismail menjadi seorang remaja yang mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim kan sesuai dengan niatnya. Kalau kamu nggak ngasih saya jodoh, Islam ini nggak akan berlanjut. Harus ada keturunan dari saya yang meneruskan ya. Maka ketika ada perintah yang nggak masuk akal untuk menyembelih Ismail, Nabi Ismail, jawaban Nabi Ismail indah banget kan. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakanlah ayah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, udah berhasil tuh didik gitu. Nah, kita juga begitu, birrul walidain kita itu terukur ketika orang tua kita sakit gitu. Karena kalau orang tua kita sakit, nggak bisa diganti dengan orang lain, babysitter atau pembantu, dia hanya membantu hal-hal yang teknis. Tapi sentuhan tangan, ya, kecintaan itu tidak bisa digantikan. Saya selalu mengulang-ulang ya. Kalau orang tua kita misalnya stroke,
sakitnya komplikasi, ya itu dipastikan perasaannya, pendengarannya nggak sakit. Jadi dia tahu banget mana di antara anak-anaknya itu yang ikhlas, yang ridho, ya. Misalnya ambil contoh, ya, anaknya yang jauh terjaga keikhlasannya. Dia berusaha untuk berkomunikasi, ya, membantu, ya. Dia coba untuk hemat-hemat agar bisa membantu pengganti tenaganya. Nah, orang-orang yang dekat misalnya tenaganya bantu tapi ngedumel gitu. Bisa jadi yang jaraknya jauh itu kedudukannya lebih lebih terlihat dia berbakti gitu. Jadi kita kalau ada keterbatasan, misalnya kalau nyuci nyuci baju, ya, atau misalnya eh, eh, biasanya itu kan ada popok, ya, bagian-bagian yang memang pipis terus, ya itu bantu nggak apa-apa, tapi dia harus standby, giliran nyebokin, giliran menyuapin gitu, ya, itu harus tangan anak sendiri, dan di situ letak letak berbakti kita gitu kepada orang tua gitu. Nah, makanya ketika orang tua diuji sakitnya cukup lama gitu, ya, itu akan kelihatan tuh perseteruan antar anak, ya. Kalau kata orang Betawi itu saling tindak gitu, ya. Pada punya alasan gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Kalau itu terjadi kepada keluarga adik-adik kita, kitanya nggak boleh gitu. Kita harus selalu ada di garda terdepan gitu untuk ngurusin. Makanya dari awal kita memilih pasangan, fazfar bizatid din, ya, pilihlah agamanya yang baik. Kalau agama yang baik itu punya visi misi yang sama gitu. Birrul walidain itu udah salah satu pintu yang mudah untuk masuk surga gitu. Dan kalau kita sudah menikah, posisi mertua itu sama seperti orang tua gitu. Dia harus diperlakukan sama gitu, ya. Kita juga sama, misalnya yang sehat orang tua kita, tapi mertua kita yang sakit, kita harus memperlakukan yang sama. Ya, itu birrul walidain juga. Jadi segala kebaikan. Wabil walidaini ihsana. Yaqul wa amarakum bil walidain ihsanan antahsanu ilaihima wa tabarruhuma. Dan firman Allah wabil walidain yang artinya dan Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni supaya kalian berbuat baik kepada mereka dan memuliakan mereka, ya. Jadi bersyukurlah kita semua yang masih ada orang tua lengkap, ibu bapak atau tinggal satu gitu di antaranya, sayangi mereka, hormati mereka. Dan insya Allah orang tua yang dekat dengan Allah tidak banyak menuntut kepada anak-anaknya. Dia hanya ingin untuk mengobati rasa rindunya, mungkin dengerin curhatan anaknya, ya. Kita cobalah membuat kisah-kisah, Bu, lagi sibuk nggak gitu? Pengen ngobrol nih, ya ada cerita seru deh Bu gitu. Atau yang sebaliknya, Bu atau Bapak gitu, ya. Ini ada kabar gembira, tadi aku ikut lomba dapat juara gitu. Jadi sebetulnya dia ingin mendengarkan suara si anaknya itu gitu. Kalau yang berat-berat ya kita nggak usah sampein, ya, itu akan menambah beban ya buat orang tua kita. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat, ya, saya turunin dulu. Imam Tabari mengaitkan kesabaran terhadap orang tua dengan pahala yang besar. Beliau menyamakan kesabaran anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia dengan kesabaran orang tua terhadap anak-anaknya saat masih kecil. Ini suka lupa kita tuh. Coba kita mandiri itu umur berapa coba? Kalau kita anak satu-satunya dalam keluarga, luar biasa itu. Sampai SMP, sampai SMU kita diantar ke sekolah, ya. Disiapin makanannya. Apalagi kalau ibu bapak kita betul-betul sepenuh hati, ya, mencintai kita. Itu luar biasa itu. Orang tua kita dulu itu nggak pernah perhitungan, gajinya juga nggak ada gitu, ya. Pembantu juga nggak ada, ya. Makanan diusahakan gitu, ya. Anggaplah sampai SMP atau sampai SD dia balik, ya. Luar biasa, ya. Kita begitu sabar orang tua kita membangunkan kita untuk sekolah, untuk sholat subuh gitu, ya. Kemudian berpikir bagaimana anak-anaknya ini bisa sarapan gitu, ya. Walaupun ala kadarnya, coba kita dengerin kisah-kisah orang tua kita itu. Enggak seperti zaman sekarang, ya, ada GoFood, uangnya ada untuk GoFood, tapi alhamdulillah kita lihat
orang tua kita itu terbebas dari hutang, ya, gaya hidupnya benar-benar seperti yang Allah harapkan. Bisa jadi kita jadi begini karena perjuangan kedua orang tua kita itu. Jadi kita harus ingat menyamakan kesabaran anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia dengan kesabaran orang tua terhadap anaknya saat masih kecil gitu. Jadi pahalanya sama gitu ya. Maka digambarkan dengan demikian kesabaran menjadi sebuah pertukaran kasih sayang yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi kita harus sabar gitu. Dengerin apa yang dia maksud gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada miss call, kita lagi rapat gitu ya, dan kita baru lihat itu langsung kita telepon. Enggak, Umi cuma mau nanya doang. Kalau ibu saya tuh, ini anak kenal kan sama si ibu ini meninggal nah gitu. Oh iya Mi, kalau anak nggak sempat, anak mau nitip Tazia gitu. Dia manggil saya kan anak gitu. Iya ya Mi, nitip Mi gitu. Belum bisa ini Mi. Jadi ibu kita selalu pengen telepon itu ya. Nah, saya ada keluarga 8, itu selalu tuh kalau ini nggak bisa diangkat, dia pindah ke anak lain, pindah ke anak lain gitu. Nah, kita juga begitu. Jadi kalau bisa kita langsung bisa ngangkat itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa kita pending nanti setelah kita selesai. Nah, teman-teman, bentuk birrul walidain itu apa aja? Bertutur kata yang baik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Bagaimana kita bisa betul-betul menjaga perasaan ibu kita, bapak kita gitu ya. Dengan bahasa yang kita sudah lama tahu gitu. Misalnya kalau bapak kita menceritakan kekurangan ibu kita luruskan. Ibu kita juga begitu sabar, Mi, gitu. Mungkin Abi lagi ini kali imannya lagi lemah gitu. Kita selalu begitu menyatukan. Terus kalau kita dengar huru hara gitu ya di antara adik-adik gitu, nanti ibu kita curhat juga, kita nenangkan, Mi, mungkin dia nggak ada pembantu, jadi emosi kalau ngomong, nggak selalu kita menenangkan. Ali bin Abu Thalib pernah berkata, janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu berbicara. Masya Allah ya, luar biasa gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga ucapan kita ya, apa yang dia lakukan. Kalau kita sempat ya pulang kantor yang rumahnya nggak tidak jauh, jarak jauh, atau mau berangkat, apalagi yang bawa motor sendiri gitu ya, kita coba cari waktu mampir sebentar, cium tangan, lalu kita berangkat. Doain ya gitu bahasanya. Apalagi kalau kita mau pergi jauh, itu penting banget ya doa orang tua. Nah, yang berikutnya adalah beri mereka kehidupan yang layak ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus kamu infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini ayat ini teman-teman sekalian itu mengingatkan saya waktu saya pulang dari Gaza ya. Saya melihat orang-orang begitu dekat dengan Al-Quran, bukan hanya pasif membaca Al-Quran, tapi hafalannya mungkin gitu. Nah, kemudian pikiran saya menerawang gitu ya. Eh, dan kita tahu kalau kita menjadi penghafal Quran itu, kita akan membangunkan rumah di surga buat kedua orang tua kita. Pada saat itu, ya itu yang namanya hidayah ya. Kita nggak pernah tahu. Pada saat itu saya cuma berpikir, saya ingat ibu saya gitu, bapak saya ya mestinya orang tua kita yang sudah uzur ya, harusnya mereka anak-anaknya itu menyiapkan rumah yang bersih, rumah yang sehat ya, ada dokter pribadi, ada supir pribadi, kemudian juga makanan di kulkas sudah siap saji. Kapan saja dia membutuhkan kita ada di situ gitu ya. Nah, itu satu satu kerinduan kita ya. Tetapi kan Allah memberikan rezeki kita tidak sama gitu ya. Dan kita yakin banget orang tua kita juga tidak mengharapkan seperti itu gitu. Nah, pada saat itulah muncul dalam pikiran saya gitu ya. Saya ingin bilang sama ibu bapak saya gitu ya bahwa mungkin
kita nggak bisa membangunkan mereka rumah gitu ya, menyiapkan mobil pribadi, supir pribadi, dokter pribadi gitu ya. Dan mungkin waktu kita juga terbatas untuk komunikasi dengan orang tua. Cuma kita ingin bilang kepada ibu bapak kita ya, seolah-olah kita sedang berbicara, Umi, Abi, eh, saya belum bisa bangunin membalas semua kasih sayang gitu ya, sebagaimana kasih sayang mereka berikan ya kepada kita ya. Eh, tetapi panjangkanlah umur kami ya Allah agar kami dua yang selalu kita cita-citakan. Yang pertama adalah mudahkanlah kami untuk menghafal Al-Quran ya. Karena eh, penghafal Quran itu tidak harus 30 juz gitu di sisi Allah. Agar engkau mensematkan kami di akhirat nanti sebagai penghafal Quran. Dengan hafalan Quran ini mudah-mudahan kita bisa membayar ya, tidak bisa membangunkan rumah di dunia, tapi kita bisa membangunkan rumah kedua orang tua kita di surga gitu. Yang kedua adalah jadikanlah semua amal ibadah kami, bekerja kami, mendidik anak-anak kami, sabar dalam semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kami, itu sebagai modal agar kami meninggalnya nanti mati syahid gitu. Nah, kalau kita mati syahid, maka kita akan membawa 70 keluarga kita masuk surga tanpa hisab gitu. Ini yang kita kita ini kan ya. Tapi kalau ternyata kita diberikan rizki yang ada ya. Bahkan saya selalu mengatakan, berapapun rizki yang kita punyai ya, itu harus kita berikan kepada orang tua. Kita jangan nunggu kaya dulu. Bisa jadi yang sedikit yang kita kasih ke orang tua itulah yang memberkahi rizki-rizki kita yang lain. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang tua saya kan kaya, dia nggak perlu bantuan saya uang. Siapa bilang? Yang dilihat orang tua itu bukan nominalnya gitu. Jadi kalau kita misalnya punya gaji misalnya anggaplah 3 juta gitu ya. 100.000 kita sisihkan. Kita bilang sama ibu, Bu, mau dibeliin apa? Misalnya ibu nggak uang gitu ya. Oh nggak usah ibu, udah ada nih buah segala macam. Akhirnya kita mampir atau kita transfer, Bu, ini nilainya sedikit ya, tapi mudah-mudahan ini berharga gitu ya. Aku senang banget kalau ibu terima walaupun cuma 100.000. Jadi tidak boleh kita mengklaim saya aja kekurangan karena kita kekurangan dari sisi keberkahan ya, maka uang yang 100 itu yang kita kasih orang tua yang sebagaimana dikatakan di ayat ini gitu. Nah, lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah dalam keadaan sepuh ya? Kita pentingnya memilih suami atau istri yang soleh, maka kita akan di garda terdepan gitu ya. Kalau ibu sendirian takut atau mau tinggal di rumah kami ini, ibu saya sudah siapkan rumah kamar gitu ya, kita siapkan kamar ya, kemudian kalau kita memang eh, belum belum ideal ya, tempatnya nyaman ya, karena orang tua biasanya nggak senang saya juga gitu ya, dan dia mau, tapi ada orang tua yang nggak mau. Bu, biar kami tenang gitu di Jakarta, ibu di kampung, nggak apa-apa ya Bu, nanti ada tetangga yang ibu suka, siapa yang bisa nemenin ibu atau bapak di rumah gitu. Nah kita nanti kasih kafalah, kasih kasih gaji lah bahasanya. Maka dalam hadis ini dikatakan, rogima anfun summa rogima anfun summa rogima anfun man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka sekali lagi celaka dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Jadi kita mengabaikan, membiarkan seolah-olah dengan memberikan uang, ada pembantu segala macam hal itu udah clear. Nggak bisa. Jadi kita betul-betul ya, kalau kita hubungannya sudah kita jaga pada masa sehat ibu kita, bapak kita, maka pada saat sakit kita akan lebih dari yang kita berikan. Kemudian hormati dan hargai pilihan orang tua. Lakukanlah apa hal yang disukai dan diredoi oleh orang tua selama itu baik, maka itu jalan pahala bagimu. Jadi kita misalnya, Bu, tinggal aja sama kami gitu. Kami nggak bisa di kampung karena kerja gitu. Kalau nggak kerja nanti gimana keluarga-keluarga? Enggak, Mama maunya di kampung, kata dia. Nah, jadi sudah kita pilih, oh ya nggak apa-apa, nanti saya sempetin ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali ke Mama. Kita teleponan ya, nanti diperbaiki, Kak. Misalnya pas ada
kurangan pulsa kita kirim ya, supaya kita bisa mantau setiap hari kita tanya, mama udah makan mak gitu ya. Supaya kita terus melihat atau kepada si mbaknya supaya bisa komunikasi dua kita belikan HP walaupun itu murah gitu ya supaya bisa komunikasi. Jadi tidak harus yang namanya berbakti itu kita kita mengabaikan kewajiban-kewajiban utama sebagai istri, sebagai pekerja misalnya. Tetapi karena orang tua kita juga tahu posisinya gitu ya. Ketika anaknya tidak berhutang, anaknya menghadirkan keluarga sakinah itu juga dapat pahala orang tua gitu ya. Jadi membagi yang ada. Nah, berbakti kepada orang tua setara dengan jihad. Ini kisah ya. Salah seorang sahabat yang minta izin Rasulullah SAW untuk turut dalam peperangan gitu ya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Apakah kamu masih punya kedua orang tua? Tanya Rasulullah SAW. Iya, wahai Rasulullah. Jawab seorang sahabat. Jika demikian, kamu nggak usah ikut perang. Kamu cukup birrul walidain, berbakti kepada orang tuamu. Jawab Rasulullah SAW. Kisah di atas menunjukkan bukti bahwa berbakti kepada orang tua merupakan perkara yang krusial dan prioritas. Kewajiban berjihad membersamai Rasulullah saja bisa digugurkan karena birrul walidain. Sampai lagi perihal yang remeh-temeh. Ya. Jadi mulai nelfon, kita harus segera menjawab. Ketika dia bertanya apa yang mesti dilakukan, dia langsung gitu ya, semampu kita. Tetapi kalau kepemahaman kita lemah tentang birrul walidain, ya kita menganggap itu biasa saja. Ngapain dulu juga orang tua saya eh, cuek dengan saya? Enggak. Ketika kita dapat hidayah dan kita membalas kelalaian orang tua dengan berbakti, bisa jadi ini menjadi pintu sebab sebelum akhir hayatnya ibu bapak kita hijrah. Ya, baik. Nah itu dan closingnya kita lihat video ya, menurut saya videonya bagus ini. Kita lanjutin. Agak lama ini 14 menit, tapi saya melihat kita perlu untuk closing dari ininya. Kayak misalnya kita harus berbakti sama orang tua. Emang nggak bisa kayak kalkulator dunia itu ya jauh gitu. Saya harus belajar KPI, saya harus ya saya emang kayak gitu Mas. Mungkin kalau yang lain beda ya nggak apa-apa. Memang ada ilmunya kayak gitu. Nah kalau saya itu yang penting aku sama orang tua itu totalitas. Sama orang tua totalitas. Ya sama orang. Saya itu lihat Mas, owner hotel saya, terus tamu-tamu saya saat di hotel, ketika dia yang dia lakukan untuk orang tuanya itu luar biasa Mas. Sampean kalau lihat orang untuk orang ya yang sudah kaya raya lah. Kalau sama orang tua itu emang saya lihat kok, aduh luar biasa banget gitu. Owner saya yang di Bandung juga gitu. Ketika sama orang tuanya digendong, ini sekelas, maksudnya ya konglomerat gitu loh Mas. Itu sama orang tua aja kayak gitu. Dan saya juga punya temen itu di SMA emang dia itu cara murid itu udah paling nakalnya lah Mas, senakal-nakalnya anak lah. Itu waktu ujian ditelepon sama mamanya, diangkat. Halo assalamualaikum, ya mah. Mulyo, iki nguras jeding. Oh ya, tak boleh. Bu, loh sudah Tiar. Sih bu, disuruh mama pulang untuk bersihin kamar mandi gitu. Ya Allah Mas, ditinggal loh. Terus sekarang kalau saya lihat hidupnya enak Mas, kayak dunianya juga ngikutin gitu. Nah saya lihat-lihat yang ilmu-ilmu yang kayak gitu aja sih. Jadi memang yang jelas-jelas lah, yang sholat, yang misalnya puasa ya puasa, terus ke orang tua, ke sama manusia, ke tetangga, ya kayak gitu-gitu aja, normal-normalnya aja. Cuman memang ya itu tadi kayak rezeki itu
ketika kita fokus sama akhirat itu emang ya dunia juga ngikutin gitu toh Mas. Cuman yang saya bukan yang alim-alim sekali ya, insya Allah mungkin enggak, tapi itu kayak yang wajib-wajibnya aja lah gitu. Kadang kan orang itu yang ngapunten kayak saya lihat ke orang tuanya nggak baik, ke saudaranya nggak baik, terus tahu dia itu hidupnya itu kerja itu ngoyo gitu. Mbok yo lihat orang-orang yang enak itu gimana sih, apa sih yang dia lakuin gitu-gitu loh Mas. Iya. Nah kalau saya itu emang saya lihat yang real-real aja gitu, nggak yang saya mungkin belum lah karena waktu itu kan sambil kerja dan baru bulan kemarin baru resign kan. Mungkin kedepannya saya mungkin sedikit belajar tentang as a businessman itu gimana kayak gitu-gitu lah Mas. Iya. Cuman emang ya itu saya fokusnya ke orang tua, ke saudara. Kalau kaitannya sama Mas Arif resign bulan lalu itu apa ada kaitannya juga Mas? Sama mungkin totalitas dengan orang tua atau apa begitu? Iya, jadi memang saya kan baru meninggal Mas. 3 minggu lalu. Jadi wallahi saya izin resign ke bos itu juga karena ingin merawat orang tua. Harus sebulan saya fokus full ngerawat bapak saya itu, saya sudah ditinggal. Ya, meskipun kita ngerasa sudah totalitas gitu ya Mas ya, cuman sebagai anak itu saya rasa mau anak ini ngasih dunia dan seisinya untuk orang tuanya, dan ketika ditinggal itu memang kayak belum cukup gitu Mas. Jadi emang sampai istri saya aja bilang kayak waktu saya resign itu, sudah resign gitu ya, Pak kamu setelah resign itu aku kira jadi banyak waktu buat aku, buat anak. Cuman kan saya itu ingat, maksudnya saya fokus ke ayah saya itu karena ayah saya kan dalam 1 tahun ini tuh sakit gitu Mas. Jadi ya itu makanya kalau saya itu jujur iri sama ayah saya itu. Irinya itu kalau kaya gitu ya Mas ya, harusnya saya itu kaya raya Mas. Karena kalau saya lihat dari gaji papa saya sendiri, itu mungkin gajinya presiden juga kalah Mas. Ya kalau saya lihat di Google gitu kan gaji presiden mungkin 60 jutaan lah. Nah ayah saya itu lebih dari itu, tapi hidup saya itu memang tercukupi. Tapi insya Allah kayak mungkin 80%-nya itu memang ayah itu yaitu nyekolahin banyak yatim piatu, terus dari awal ayah kerja terus punya anak itu punya 6 anak yang disekolahkan di rumah kayak gitu-gitu loh Mas. Nah kalau saya pribadi ya maksudnya saya masih muda gitu kan, saya nggak tahu gitu. Saya mikirnya ke lah lapo sih kayak gini-gini gitu loh Mas. Cuman ketika ditinggal itu memang oh ternyata ini jawabannya gitu. Saya iri Mas. Yang paling bikin iri Mas Arif bagian apanya Mas? Saya itu takut Mas. Saya lihat ayah saya itu mendidik anaknya gitu ya. 3-3-nya itu insya Allah sesuai gitu.
Alhamdulillah adik kan juga hafiz Quran. Mungkin bisa ngasih syafaat gitu ya buat ayah saya nanti bisa masuk surga. Saya ngerasain saya punya anak satu aja. Apakah saya bisa gitu kayak papa saya gitu. Saat sakaratul maut juga alhamdulillah bisa kita tuntun syahadat kayak gitu-gitu loh Mas. Aku ini nanti saat sakaratul maut itu bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak ninggalin keluarga itu dalam keadaan yang insya Allah yang sesuai agama lah gitu. Kan belum tentu tuh Mas. Jadi ayah itu waktu kebetulan memang yang di rumah setelah anak itu kan dipondokkan semua Mas. Dari lulus SD itu dipondokkan semua. Sampai lanjut kuliah kan juga kuliah bukan yang di Sidoarjo gitu ya Mas ya. Jadi yang di rumah itu memang saya. Dan insya Allah saya waktu mutusin untuk kerja di daerah Surabaya itu juga salah satunya waktu itu ya untuk orang tua gitu biar dekat sama orang tua kayak gitu-gitu. Nah waktu di rumah sakit itu udah di ICU itu kakak kan di Maumere, jadi kakak sudah pulang juga, terus saya di situ, adik di situ, akhirnya ya udah papa itu manggil kita semua sama mama juga, jadi full keluarga lengkap gitu, itu bilang ya udah kalian sudah kumpul semua, yang rukun. Jangan bertengkar. Papa rasa Bapak sudah nggak kuat. Itu ngomongnya jelas Mas, ngomongnya jelas bukan yang orang ICU itu harusnya udah nggak bisa bicara, udah hanya selang masuk segala macam itu jelas gitu. Jadi waktu itu saya ngerasa waktu nunggu hari pertama di ICU itu setiap subuh itu selalu orang keluar itu dalam keadaan mohon maaf kayak meninggal dunia kayak gitu. Akhirnya saya mikir ya udah kalau gitu papa harus saya pindah biar saya bisa nuntun saat-saat terakhirnya. Saya itu ada insting ke arah sana lah meskipun saya nggak ada anak satupun senakal-nakalnya anak pingin orang tuanya meninggal, insya Allah nggak ada. Cuman ya itu saya ngelihat ayah itu udah pasrah juga, kasihan juga kalau 1 tahun ini sakit gitu kan Mas. Akhirnya ya udah papa saya pindah ke HCU ya, papa mau ya, mau Fir gitu. Ya udah akhirnya saya tanda tangan surat persetujuan itu kan harusnya kan nggak boleh Mas. Cuman saya lihat perbedaan HCU sama ICU itu apa Mbak? Bedanya di alat pernafasan selang itu tadi ketika nafas sudah nggak mampu untuk nafas sendiri nanti dibantu sama selang Mas. Saya rasa papa saya nggak butuh. Ya udah akhirnya saya pindah ke HCU. Saya pindah ke HCU itu gitu Mas, jadi 1 malaman full itu kita itu nuntun gitu. Kesakitan ya Mas ya, kesakitan itu awalnya bilang gitu. Pak ganti Pak sama Allah. Itu sampai beliau nggak ada itu bilang Allah. Sampai sakaratul waktu saya tuntun syahadat itu. Pak ikutin aku Pak. Asyhadu Allah. Itu papa juga pasti bisa Mas. Saya nangis karena saya sedih, maksudnya saya iri gitu Mas. Bisa nggak sih kita itu nanti juga kayak apa gitu Mas. Jarang Mas orang kalau saya lihat ya orang gitu begitu ya
ahli sodakonya itu loh Mas. Saya itu kadang itu waktu papa masih ada itu, Fir, ini bayar ini, bayar masjid, bayar itu, kasih makan ini, kasih makan itu kadang saya ngerasa loh, papa ini lagi sakit kan butuh biaya banyak gitu Mas. Nah saya juga alhamdulillah itu insya Allah saya kakak adik itu full gitu, bantu secara ekonomi juga untuk ayah waktu sakit itu. Jadi tapi keinginannya itu ya itu Mas, ngasih makan orang kayak gitu terus. Saya kan kadang waktu itu kan dah lapor sih Pak, kita itu masih ini juga gitu. Cuman kalau secara dipikir normal ya emang kita nggak kekurangan gitu. Kita ya bisa makan, kita ya bisa beli ini beli itu gitu. Cuman ya itu tadi sih, saya itu baru ngehnya itu ya ketika papa sudah nggak ada. Oh ternyata papa itu emang nyiapin untuk akhiratnya gitu, ngajarin saya untuk meskipun semepet-mepetnya mungkin uang kita gitu ya Mas. Cuman kita dipaksa dalam artian yang ngajari gitu loh, untuk berbagi. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, mohon maaf agak lama, tapi ini melengkapi dari apa yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan tadi ya menjadi teladan orang tua, ahli sedekah, ya, kemudian akhir hidupnya juga luar biasa, dan ini kita rindu ya. Kita masih Allah kasih panjang umur, jangan sia-siakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, dan kita lihat ya akhir hidupnya begitu indah, yang harusnya di ruangan ICU itu tidak bisa bicara apa-apa dan dibimbing oleh anak-anak yang soleh, dan akhirnya husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.